untuk di Yogyakarta itu adanya peredaran jamu mengandung BKO ini banyak ditemukan di jalur informal ya, seperti pasar tradisional, kemudian warung kelontong, atau di depot jamu dengan penjara paling lama 12 tahun atau denda sebanyak 5 miliar. Kita juga bisa mencermati public warning yang dikeluarkan oleh Badan POM secara berkala, apakah produk tersebut aman atau mengandung bahan kimia obat. Halo sahabat BPOM, jumpa lagi di acara Gema POM Podcast, Gemar Edukasi Masyarakat, Pintar Obat dan Makanan. Podcast yang akan menambah pengetahuan serta memperluas wawasan kita seputar obat dan makanan. Kali ini bersama saya Zanuraini yang akan memandu acara serta menemani sahabat semuanya. Pada podcast ini kita mempunyai topik yang tidak kalah menarik. Ya, kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang istilah jamu atau obat tradisional. Sahabat BPOM pastinya sudah sering mendengar, di Indonesia jamu memiliki nilai budaya yang signifikan serta telah digunakan sebagai pengobatan alternatif. Secara historis, jamu telah dikenal sejak zaman dulu dan diwariskan secara turun-temurun. Pengobatan zaman dulu telah mengandalkan jamu atau obat tradisional sebelum dikenal adanya bahan kimia obat. Sahabat BPOM, di pasaran saat ini beredar begitu banyak produk jamu yang dikemas dalam berbagai bentuk. Antara lain ada dalam bentuk kapsul, pil, rajangan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah semua jamu kemasan itu aman untuk dikonsumsi? Untuk itu, marilah kita ikuti bincang-bincang kita kali ini bersama dengan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Wulandari STP M.Ilkom. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik dan sehat selalu. Semoga sahabat BPOM, Bu Yanur dan semua pemirsa juga demikian. Iya, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Wulan pada podcast kita kali ini. Dan sebagai tambahan informasi untuk sahabat BPOM, Ibu Wulan ini adalah sekarang sedang bertugas di substansi Infokom, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta. Beliau telah banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat, terutama dalam memberikan informasi dan edukasi seputar obat dan makanan. Baik, saya kembali ke Bu Wulan. Terkait dengan topik kita kali ini mengenai jamu atau obat tradisional. Sebenarnya apakah definisi dari jamu atau obat tradisional itu sendiri? Ya sahabat BPOM, Bu Yanur dan semua pemirsa, jadi kita mungkin sudah sering mendengar ya, kata jamu itu adalah sama dengan istilahnya obat herbal, obat tradisional atau obat bahan alam, yaitu bahan atau sediaan yang berasal dari alam. Bisa berasal dari bahan tumbuhan, bahan hewan, atau mineral, atau dari sarian atau galenik, atau campuran dari bermacam-macam dari bahan alam tersebut. Nah, itu sudah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Jadi komposisinya berasal dari alam dan tidak ada campuran bahan kimia. Jadi tadi sudah jelas ya Bu definisi tentang jamu atau obat tradisional. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua obat bahan alam kemasan itu aman untuk dikonsumsi? Apa saja bahayanya? Ya, sahabat BPOM, saat ini terjadi peningkatan tren ya dari penggunaan obat herbal di masyarakat ya. Dan seringkali dibarengi dengan adanya penyalahgunaan bahan kimia obat atau yang sering kita sebut BKO ya, dengan tujuan untuk mempercepat khasiat dari jamu tersebut. Nah, BKO ini seperti kita tahu adalah bahan yang dapat membahayakan kesehatan ya, apabila dikonsumsi dalam jangka panjang itu dapat mengganggu kesehatan, dapat menyebabkan pengeroposan tulang, moon face,
atau gangguan hati, ginjal dan sebagainya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, adanya tren ini tentu saja harus kita waspadai ya. Jangan sampai masyarakat mengalami ketergantungan dari obat yang mengandung bahan kimia obat karena ingin cepat sembuh. Nah, di sini sudah ada contoh dari jamu yang mengandung bahan kimia obat ya, yang sering disalahgunakan itu biasanya adalah dexamethasone dan sildenafil sitrat ya. Bisa kita temukan pada jamu-jamu asam urat atau jamu penambah stamina. Jadi ternyata obat tradisional yang mengandung BKO itu membahayakan ya Bu ya. Iya. Kalau untuk di Provinsi DIY sendiri seperti apa gambaran dari peredaran obat tradisional yang mengandung BKO? Ya sahabat BPOM, secara geografis adanya peredaran jamu mengandung BKO ini banyak ditemukan di provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera ya. Ini sejalan dengan adanya persepsi bahwa obat herbal itu lebih aman ya digunakan daripada jamu yang atau obat yang modern begitu. Nah, untuk di Yogyakarta itu adanya peredaran jamu mengandung BKO ini banyak ditemukan di jalur informal ya, seperti pasar tradisional, kemudian warung kelontong atau di depot jamu. Nah, itu sebenarnya pemerintah sudah menerapkan regulasi ya untuk agar peredarannya tidak ada di masyarakat, namun seringkali tidak ada data dukung yang kuat dan mampu telusur karena biasanya jamu-jamu tersebut dijual oleh sales keliling, mungkin yang dijual dengan sistem putus dan tidak ada kontak dari sales tersebut sehingga tidak mudah untuk ditelusuri. Jadi regulasi dari pemerintah itu sudah jelas ya Bu. Kalau untuk para pelaku usaha yang masih melanggar, apa aja sanksi yang diberikan? Sanksi dapat diberikan kepada pelaku usaha ya, baik yang memproduksi maupun mengedarkan obat herbal mengandung bahan kimia obat ya, atau tidak sesuai ketentuan, tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan mutu yang sudah ditetapkan. Nah, hal itu tentu saja melanggar undang-undang ya, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan dapat dijerat dengan penjara paling lama 12 tahun atau denda sebanyak 5 miliar. Tadi Bu Wulan sudah menyampaikan tentang definisi jamu atau obat tradisional, gambaran peredarannya di Provinsi DIY, regulasi maupun sanksi yang diberikan. Nah, selanjutnya untuk sahabat BPOM, apakah Bu Wulan ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, Bu? Ya, untuk sahabat BPOM, mari kita menjadi konsumen yang cerdas dengan mengkonsumsi produk ya, termasuk jamu itu yang sesuai dengan mutu dan keamanannya terjamin ya. Kita bisa cek izinnya melalui aplikasi BPOM Mobile, apakah produk tersebut berizin atau belum gitu. Kemudian kita juga bisa mencermati public warning yang dikeluarkan oleh Badan POM secara berkala, apakah produk tersebut aman atau mengandung bahan kimia obat. Kita juga harus mewaspadai, tidak mudah tergiur iklan-iklan yang bombastis, testimoni yang menggiurkan atau jamu-jamu yang bergambar mungkin vulgar, kita tidak mudah tertarik ya. Dan perlu diingat bahwa jamu atau obat tradisional itu tidak bisa menyembuhkan penyakit secara cepat. Jadi sebaiknya kita berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter atau ahli medis sebelum mengkonsumsi obat tradisional, terutama untuk yang mempunyai penyakit-penyakit yang serius. Dan kalau kita ingin mengkonsumsi jamu gendong, kita juga harus memastikan bahwa kita membeli di penjual yang terpercaya, yang bahannya benar-benar dari alam dan tidak dicampur dengan jamu-jamu yang mengandung bahan kimia obat. Baik, itu tadi sahabat BPOM sharing panjang lebar yang sudah disampaikan oleh Ibu Wulan. Jadi sahabat BPOM, kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan kita
mengenai jamu atau obat tradisional, tidak hanya yang dijual di warung, depot jamu maupun pasar tradisional, namun juga yang dijual oleh para penjual jamu gendong, gitu ya Bu. Sangat dianjurkan untuk membeli dari para penjual jamu gendong yang meracik sendiri jamunya dari bahan-bahan alam. Ya sahabat BPOM, sampai di sini Gemapom Podcast kali ini. Terima kasih kepada Bu Wulan yang telah berkenan hadir, dan untuk sahabat BPOM, jangan lewatkan Gemapom Podcast selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Sampai jumpa kembali di acara Gemapom Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.